Halo Sobat Gressler, kembali lagi di YouTube channel Gressler Indonesia. Nah Sobat Gressler, belakangan ini banyak banget nih yang nanya ke kita, bedanya expired date dengan best before tuh apa sih? Terus cara baca expired date tuh kayak gimana sih? Atau cara baca best before tuh kayak gimana sih? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Nah tapi sebelum kita bahas, saya mau tanya nih, pernah nggak sih kalian lagi di rumah, Sobat Gressler lagi di rumah, terus iseng pengen ngemil, pas lihat tanggal kadaluarsa yang ada di produk cemilannya Sobat Gressler itu ternyata udah lewat batas tanggalnya, gitu, udah lewat masa expirednya. Nah bingung nih, mau dibuang apa mau dilanjut makan. Tapi biasanya kalau sudah lewat tanggal dari expired date, pasti Sobat Gressler langsung buang gitu kan. Nah karena yang bikin bingung juga, mungkin Sobat Gressler bingung, ada produk yang tulisannya expired date, tapi ada juga produk yang tulisannya best before. Nah sebenarnya perbedaan dari keduanya tuh apa sih gitu. Karena sayang juga kan kalau misalnya ternyata dia sudah lewat tanggalnya, lewat tanggal bagusnya, masa bagusnya, tapi ternyata masih bisa dimakan gitu. Nah di antara expired date dan best before ini ada loh salah satunya yang sudah lewat dari tanggal yang tertera tapi masih bisa dimakan. Nah Sobat Gressler, kenapa sih kita perlu dan penting sekali memahami perbedaan antara expired date dan juga best before? Salah satu alasannya adalah yang pertama biar terhindar dari sakit gitu kan, biar tidak ada ke dokter gitu kan, nanti bilang ke dokter saya habis makan makanan expired nih, wah gitu kan. Nah atau juga salah satunya adalah biar nggak mubazir, biar nggak asal dibuang aja, biar nggak ternyata makanan masih oke, masih bisa dikonsumsi dan itu langsung dibuang aja gitu. Karena Sobat Gressler, perlu Sobat Gressler ketahui nih, faktanya menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, sekitar 1/3 dari semua makanan yang diproduksi di dunia terbuang sia-sia setiap tahun. Dan salah satu penyebabnya adalah kesalahpahaman tentang label tanggal pada kemasan makanan. Selain itu, ada lagi dari penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Katolik Soegija Pranata yang mengidentifikasi bahwa kesalahpahaman tentang label tanggal kadaluarsa merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya limbah makanan karena konsumennya cenderung membuang makanan yang masih layak konsumsi karena ketidaktahuan yang salah terhadap label tersebut gitu Sobat Gressler. Berarti cukup concern juga ya ini antara konsumen-konsumen yang salah baca label produksi dengan tingginya limbah makanan gitu. Nah sebenarnya belum ada data yang begitu spesifik apakah atau berapa persentasenya kesalahan pembacaan label tanggal kadaluarsa ini yang menyebabkan tingginya limbah makanan. Tapi memang sudah ada datanya kalau misalnya kesalahan membaca label tanggal kadaluarsa itu menjadi salah satu penyebab tingginya limbah makanan. Penasaran kan gimana dan apa sih perbedaannya expired date sama best before? Yuk kita bahas. Nah jadi Sobat Gressler, expired date itu adalah tanggal kadaluarsa, di mana itu adalah tanggal batas waktu produk tersebut dapat dikonsumsi. Nah ini contohnya Sobat Gressler, ini ada minuman kemasan dalam gelas ini, saya baru beli di supermarket juga tadi. Di sini tertera tulisannya IXP 071125. Nah gimana bacanya? Tandanya minuman ini itu maksimal sekali atau tidak boleh dikonsumsi setelah melewati tanggal 7 bulan 11 tahun 2025. Misalkan minuman ini, minuman kemasan ini itu ada di kulkasnya Sobat Gressler, terus udah gitu posisinya saat ini adalah bulan 12 tahun 2025. Nah sedangkan di sini tertulis maksimalnya adalah tanggal 7 bulan 11 2025. Berarti tandanya Sobat Gressler nggak bisa lagi mengkonsumsi minuman ini gitu. Nah kalau misalnya masih jauh dari bulan 11 tahun 2025 seperti kondisi saat ini masih bulan Februari yaitu bulan 2 tahun 2025, tandanya Sobat Gressler masih bisa mengkonsumsi minuman tersebut atau minuman ini contohnya. Jadi gitu Sobat Gressler. Expired date adalah batas maksimal atau tanggal yang tertera pada kemasan
yang sudah menjadi batas maksimal untuk konsumen mengkonsumsi produk tersebut. Ya, untuk produk-produknya itu variasi gitu, bisa dari makanan, minuman biasanya gitu kan, terus udah gitu obat-obatan, apalagi kalau misalnya obat-obatan Sobat Gresler tetap mengkonsumsi setelah batas kadaluarsanya, wah itu bahaya banget itu, jangan sampai kayak gitu. Atau misalnya susu, produk susu juga sama gitu. Jadi sangat perlu, sangat penting untuk selalu lihat tanggal expire date di produk kemasan yang ada di rumah ataupun yang mau Sobat Gresler beli di supermarket nih. Oke Sobat Gresler, sekarang soal best before. Nih, kita langsung aja nih ya. Secara teori best before itu sebenarnya adalah batas kualitas produk. Jadi memang pada produk kemasan itu tertera tanggal seperti expire date. Tapi kita masih bisa ngelihat nih kualitas produknya itu sebenarnya masih bagus apa enggak nih, masih bisa dimakan apa enggak gitu ya. Jadi best before itu tetap tertera tanggalnya seperti expired date, cuman kita perlu lihat kondisinya dulu, ini masih bisa dimakan apa enggak. Kalau misalnya masih bisa dimakan, nggak apa-apa kita makan. Tapi kalau misalnya kondisi makanan atau minuman atau produk apapun dalam kemasan itu udah beraroma lain, atau misalnya teksturnya udah nggak bagus, atau misalnya biasanya itu kan suka ada jamur atau apa, nah itu tandanya sudah tidak bisa dikonsumsi seperti itu. Nah contohnya ini saya ada produk snack juga. Ini saya beli di supermarket, tapi ini udah cukup lama diem di lemari rumah saya. Nah jadi saya bawa, kebetulan banget nih pas ada contoh best before. Nah sekarang kita lihat di sini itu ada tulisan baik digunakan sebelum atau best before. Nah di sini tulisannya adalah 14 November 2024. Tandanya produk ini itu baik dikonsumsi sebelum tanggal 14 November 2024. Nah berarti kalau kondisinya saat ini adalah bulan Februari 2025, kita perlu lihat nih kalau mau mengkonsumsi ini sebenarnya masih bisa dimakan nih Sobat Gresler nih, snack ini nih Sobat Gresler. Nah tapi kita perlu lihat nih kira-kira kondisi di dalamnya itu seperti apa. Apakah ada mengeluarkan aroma aneh, atau misalnya tekstur snack ini aneh seperti yang tidak seperti biasanya gitu. Seperti apa gitu, kita perlu cek itu juga karena ini sudah lewat dari tanggal yang tertera, best before yang tertera di sini gitu. Tapi kalau misalnya ini ternyata pas dibuka ternyata snacknya masih bagus, atau misalnya biasa aja gitu, nggak ada bau apa atau teksturnya nggak gimana, ya udah masih bisa dimakan, jangan langsung dibuang gitu, tandanya masih bisa dikonsumsi gitu. Nah jadi gitu ya Sobat Gresler, perbedaan antara expired date dan juga best before. Sobat Gresler harus banget teliti dan pinter-pinter membedakan dari title-nya ya Sobat Gresler. Ini kalau expired date itu tulisannya itu adalah biasanya rata-rata EXP atau ya expired date gitu, atau hanya tertulis saja 7/11/25 kayak gitu. Nah, tapi kalau best before itu pun di situ ada tulisannya baik digunakan sebelum atau best before. Nah, jadi ada perbedaan dari judulnya juga ya. Judul sebelum tertera tanggal ini tuh ada perbedaannya gitu. Ini yang tidak bisa dikonsumsi kalau sudah lewat tanggal tenggang. Tapi kalau misalnya ini perlu kita lihat dulu kualitasnya seperti apa walaupun sudah lewat dari tanggal tenggang yang tertera. Nah oke Sobat Gresler, mungkin segini dulu pembahasan kita soal expired date dan best before. Jadi semoga Sobat Gresler setelah menonton video ini jadi lebih aware nih sama expired date sebelum membeli atau best before sebelum mengkonsumsi makanan yang ada di rumahnya Sobat Gresler. Dan juga semoga Sobat Gresler yang kemarin sempat nanya atau masih bingung gimana sih caranya baca expired date atau gimana sih cara bacanya best before, semoga setelah nonton video ini jadi lebih tahu juga dan jadi nggak bingung lagi
Kalau misalnya lagi di supermarket atau lagi di minimarket, lagi mau beli jajan atau lagi mau beli apa, dilihat dulu expired date-nya, apakah yang di display ini masih bagus apa enggak gitu kan expired date-nya. Nah, jadi nggak perlu bingung lagi. Semoga bisa cukup menjelaskan bagi Sobat Gresler. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, boleh banget langsung tanya aja di kolom komen ini. Thank you, dadah.